وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah wa akhwat fillah azakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang paripurna. Kesehatan yang paripurna adalah kesehatan yang menyeluruh, yakni kesehatan jasmani dan rohani. Apalah artinya kesehatan jasmani jika tidak dibarengi dengan kesehatan rohani? Dan kesehatan rohani harus dibarengi juga dengan kesehatan jasmani. Karena ibadah yang sempurna manakala bisa kita lakukan dengan sempurna secara fisik. Salat yang dilakukan dengan duduk, pahalanya sama dengan separuh dari berdiri. Apalah ketika kita melaksanakan salat dengan berbaring, maka seperempat dari salat berdiri. Karenanya jika kita mendapatkan kesehatan yang paripurna, kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesempurnaan dalam aktivitas kita, baik ibadah yang formal maupun yang non formal, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Pada kali ini kita akan membahas satu bahasan yang berkaitan dengan bahasan sebelumnya, terkait dengan bagaimana cara atau upaya kita untuk menjaga keikhlasan dalam beramal. Pada poin yang kedua, kita ingatkan pada poin yang pertama, dalam menjaga keikhlasan dalam beramal adalah ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Sekarang kita masuki pada poin yang kedua, yakni ihtiqarul amal. Ihtiqarul amal artinya menghinakan amal. Menghinakan amal, ihtiqarul amal ini bukan berarti kita menganggap amal kita itu hina, tidak. Amal yang kita lakukan pastilah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah amalan yang terbaik, karena merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ihtiqarul amal adalah kita menganggap amal kita belum seberapa. Amal kita masih jauh dari kesempurnaan. Amal kita malah berbalik, merasa bahwa kita masih jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menyempurnakannya setiap waktu, setiap kesempatan. Karenanya inayah Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah Subhanahu wa taala kita harapkan supaya Allah mengistiqomahkan amal kita, mengistiqomahkan ibadah kita. Karena yang menyempurnakan ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa pada koridor yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW. Selebihnya yang istimewakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihtiqarul amal dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dijelaskan. Misalnya dalam surah An-Najm, surat ke-53 di ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merasa diri kalian sudah suci, sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu tentang ketakwaan seseorang. Jadi kita jangan mengklaim diri kita sudah sempurna, jangan mengklaim diri kita sudah hebat, yang mengklaim diri kita sudah sempurna dalam segala hal, khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tip yang kedua untuk kita senantiasa menjaga amal. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang disandarkan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang cukup panjang, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian ada yang melakukan amalan-amalan ahli jannah, tidak pernah melakukan amalan-amalan keburukan, seakan-akan dalam kehidupannya selalu melakukan amal saleh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Hingga tidak ada batas antara dirinya dan surga kecuali tinggal sejengkal, tinggal selangkah saja melakukan amalan, dia akan masuk surga. Fayasbiqul kitab, maka ketetapan Allah lebih mendahuluinya. Faya'malu bi'amil ahlin nar,
maka akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli nar, fa yadkhulaha, maka dimasuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, yang melakukan amalan-amalan ahli nar, melakukan maksiat-maksiat, melakukan kefasikan-kefasikan. Seakan-akan tidak ada satu jengkal pun dalam kehidupannya selalu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak ada amal-amal salihnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak ada batas antara dirinya dengan neraka kecuali tinggal sejengkal. Fa yasbiqu al kitab, maka ketetapan Allah lebih dahulu mendahulunya. Fa ya'malu bi amali ahlil jannah, maka pada akhirnya, pada episode terakhirnya dia melakukan amalan-amalan ahli jannah, fa yadkhulaha, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karenanya Rasul mengatakan suatu hadis yang lain, innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu bergantung pada akhir episode kehidupannya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pada episode kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah dengan amal saleh yang kita lakukan, dan itu tandanya kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Demikian ikhwan azakumullah wa azakumullah, kajian singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu yang benar yang datang dari Allah dan Rasulnya, mari kita amalkan, mari kita laksanakan. Dan apabila ada yang salah dalam uraian dan penyampaian yang kami sampaikan adalah dari Anda sendiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ